Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam materi hukum agraria pertemuan ketiga. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk ke materi saat ini, di mana ada beberapa hal yang akan kita bahas, seperti hukum tanah yang dualistik dan pluralistik dan sejarah perkembangan hukum tanah di Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di materi ketiga ini yang akan kita pelajari adalah hukum tanah dengan dualistik dan pluralistik, itu seperti apa, dan sejarah pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Hukum tanah yang dualistik dan pluralistik, sebagaimana halnya dalam hukum perdata yang bersumber pada KUH Perdata, hukum agraria lama mempunyai sifat dualistis sebagai akibat politik hukum dari pemerintah kolonial Belanda dahulu. Dualisme dalam hukum agraria artinya di samping berlakunya hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku hukum agraria barat yang bersumber pada hukum perdata barat. Hak-hak atas tanah yang diatur menurut hukum adat disebut dengan tanah adat atau tanah Indonesia, atau sering juga hak ulayat. Lebih lanjut mengenai hukum agraria adat, sumber pada hukum adat sifatnya tidak tertulis, jiwanya gotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan sifat hukum adat. Meskipun hukum agraria meskipun hukum agraria adat tersebut pokok-pokok dan asas-asasnya sama, tetapi menunjukkan juga adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah atau masyarakat tempat berlakunya hukum agraria adat itu. Oleh sebab itu, nampak bahwa hukum agraria adat itu isinya beraneka ragam sehingga disebut pluralistis. Jadi tidak hanya satu sumber hukum adat, karena memang kita tahu bermacam dan beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Mohon maaf, mungkin ini ada backsound petir, memang kondisi saya rekaman itu di ruangan yang sedang di luarnya hujan. Lanjut, kelemahannya di samping formulasinya tidak tertulis, mempunyai kelemahan di samping tidak tegas dan juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum, itu untuk hukum agraria. Selanjutnya mengenai hukum agraria barat, bersumber pada hukum perdata barat, khususnya diatur dalam KUH Perdata yang sebagian besar dimuat pada buku kedua, ketiga, dan keempat. Sifatnya tertulis, oleh sebab itu nampak formulasinya tegas dan mudah untuk dipaksakan berlakunya sebagai hukum positif. Jiwanya liberal individualistis berdasarkan asas konkordansi dalam penyusunan perundang-undangan Hindia Belanda dahulu. Akibatnya KUH Perdata Indonesia juga konkordan dengan BW Negeri Belanda yang berjiwa liberal individualistis. Memang kalau berbicara KUH Perdata yang kita miliki saat ini, ya masih murni, itu sangat berkaitan dengan BW seperti halnya yang berlaku di Belanda. Konsekuensi dari sifat dualistis yang dimiliki hukum agraria, maka hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di kalangan orang-orang dari golongan Indonesia asli akan diselesaikan menurut hukum adat saat itu. Sedangkan hubungan-hubungan dan peristiwa hukum yang terjadi di kalangan orang-orang dari golongan Eropa dan yang dipersamakan akan diselesaikan menurut hukum barat. Apabila terjadi hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara orang-orang dari golongan Indonesia asli dengan orang-orang dari golongan Eropa, untuk mengatasi persoalan hukum seperti ini ada yang disebut dengan hukum antar golongan yang berlaku saat itu. Berlakunya asas tanah itu mempunyai status hukum yang tersendiri, yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subjek yang menghendaki.
Oleh sebab itu, tanah adat Indonesia tetap tunduk pada hukum agraria adat meskipun dipunyai oleh golongan Eropa, demikian pula sebaliknya. Asas hukum agraria antar golongan tidak merupakan ketentuan hukum tertulis, tetapi diperkuat atau dipertegas dalam berbagai putusan pengadilan. Tanah pada waktu ini mempunyai pasaran bebas, artinya baik orang-orang dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dapat mempunyai tanah adat. Demikian pula sebaliknya, orang-orang dari golongan bumi putra dapat mempunyai tanah-tanah barat atau Eropa. Itu pengaturan saat. Dalam perkembangan selanjutnya, bagi orang-orang bukan Indonesia asli untuk memperoleh tanah-tanah adat atau Indonesia diadakan pembatasan, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan larangan pengasingan tanah atau istilahnya Grondververding Verbod yang diundangkan dalam Stadblad 1875 nomor 179. Maksud dikeluarkannya peraturan larangan pengasingan tanah itu yang pertama untuk melindungi bangsa Indonesia yang kedudukan lemah dalam bidang ekonomi apabila dibandingkan dengan bukan bangsa Indonesia asli. Untuk kepentingan pemerintah kolonial sendiri, yaitu agar kultur kopi government dapat terlindungi. Sebab pemerintah menganggap pengusaha-pengusaha Eropa sangat membahayakan. Seperti itu. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai sejarah pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat, hukum tanah administrasi pemerintah Hindia Belanda, dan sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat, yaitu hukum perdata barat, demikian juga hukum tanahnya bertitik tolak dari pengutamaan kepentingan pribadi atau individualistis serta liberalistis, sehingga pangkal dan pusat pengaturan terletak pada Eigendomrecht, hak eigendom, yaitu pemilikan perorangan yang penuh dan mutlak. Di samping domain verklaring, pernyataan domain atas pemilikan tanah oleh negara. Sedangkan hukum adat, demikian juga hukum adat tanahnya sebagai bagian terpenting dari hukum adat, bertitik tolak dari pemungutan kepentingan masyarakat, komunalitas yang berakibat senantiasa mempertimbangkan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Hak-hak atas tanah yang terpenting menurut hukum perdata barat, yang pertama yaitu hak eigendom adalah hak kebendaan yang paling luas. Itu diatur dalam pasal 570 BW. Hak erpah dalam pasal 720 BW. Hak erpah adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari pemiliknya. Kalau bisa dikatakan hak eigendom itu hak milik, hak erpah itu hak pakai. Jadi dia menyewa atas tanah dari si pemilik hak eigendom itu. Selanjutnya ada hak obstal menurut pasal 711 BW. Hak obstal adalah suatu hak kebendaan zakhirah yang mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain, atau istilahnya ya hak guna bangunan. Selanjutnya hak-hak tanah yang terpenting menurut hukum adat jelas. Yang pertama hak persekutuan atas tanah, itu berupa hak ulayat. Kedua hak dari kelompok kekerabatan atau keluarga luas. Selanjutnya juga ada hak perorangan atas tanah, yang jelas hak milik, hak mendahului, hak menikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan, dan hak wewenang beli, di mana hak-hak itu akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya.
Selanjutnya kita akan membahas sejarah secara sekilas singkat saja pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, yang mungkin ke depan kalian bisa membaca dari referensi-referensi yang tersedia baik cetak maupun elektronik. Yang jelas yang pertama itu bermula dari panitia maupun elektronik. Yang jelas yang pertama itu bermula dari Panitia Agraria Yogyakarta. Jadi usaha-usaha yang konkret untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria nasional yang akan menggantikan hukum agraria kolonial, tepatnya tahun 1948 dengan dibentuknya Panitia Agraria Yogyakarta melalui penetapan Presiden Indonesia tanggal 21 Mei 1948 nomor 16, berkedudukan di Yogyakarta, dan ditunjukkan sebagai ketua panitia adalah Sarimin Reksotiharjo, Kepala Bagian Agrarian Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, panitia yang dibentuk di Yogyakarta itu memang memiliki fungsi dan tugas yang cukup berat, di mana harus mempersiapkan bahkan menyusun awal hukum panahan di Indonesia, di mana pada kesempatan berikutnya Panitia Yogyakarta dianggap tidak memenuhi kualifikasi sehingga muncul Panitia Agraria Jakarta atas pertimbangan bahwa Panitia Agraria Jogja tidak lagi sesuai dengan keadaan negara. Maka berdasarkan keputusan nomor 36 tanggal 19 Maret 1951, Panitia Agraria Jogja dibubarkan dan dibentuk panitia baru, yaitu berkedudukan di Jakarta, sehingga panitia ini disebut Panitia Agraria Jakarta. Panitia ini tugasnya hampir sama dengan Panitia Agraria Jogja dan tidak banyak perubahan yang dapat dihasilkan karena seringnya ketua mendapat tugas-tugas keluar dari pemerintah. Mohon maaf, ini backsoundnya cukup menegangkan, jadi harap maklum saja karena memang musim yang ya kita tahu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke Panitia Agraria Suwahyu dengan keputusan Presiden nomor 55 tahun 1955 tanggal 29 Maret 1955. Dibentuk Kementerian Agraria dan tugas antara lain mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 38 ayat 3, pasal 26 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara. Jadi itu sejarah sampai pada berlakunya UUDS yang masuk pada akhirnya memang masih belum maksimal juga, yang kemudian masuk ke rancangan dari Panitia Suwahyu telah diadakan beberapa perubahan yang kemudian diganti dari rancangan Sunaryo kepada Dewan Menteri pada sidang 14 Maret 1958. Selanjutnya rancangan ini dikenal dengan sebutan rancangan Sunaryo dan kemudian rancangan ini diajukan ke DPR untuk pertama kalinya. Setelah rancangan Sunaryo yang maju sudah maju ke DPR, masuk lagi rancangan Sadjarwo berhubungan dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka rancangan Sunaryo sebelumnya yang masih memakai UUDS ditarik kembali dan dengan surat Presiden 23 Maret 1960 nomor 1562-HK/1960 dalam rangka menyesuaikan RUPA tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 baik pihak DPR maupun Kementerian Agraria masih selalu mengadakan hubungan dan meminta saran dari UGM. Nah, ini sudah masuk ke ranah pembentukan sebuah produk undang-undang yang melibatkan akademisi untuk mengadakan tukar pikiran dan minta penjelasan mengenai RUUPA yang dibuat oleh UGM pada tanggal 29 Desember 1959. Menteri Agraria yang baru yaitu Mr.
Sajarwo beserta stafnya yaitu Singgih Prapto Dihar, Mr. Budi Harsono, Mr. Sumitro datang ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan saksi agraria UGM. Pada waktu itu dijabat oleh Profesor Dr. Andes Notonegoro SH dan Dr. Andes Imam Sutinyo. Hasil penelitian ilmiah saksi agraria UGM serta konsep RUUPA-nya digunakan dalam menyusun UUPA yang memang sampai sekarang masih diberlakukan seperti itu. Itu sejarah singkat sebenarnya, harapannya bisa kalian telusuri lagi lebih dalam melalui media elektronik atau media cetak yang bisa kalian dapat. Baik, itu saja teman-teman materi pada perkuliahan online hukum agraria kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam memberikan penjelasan. Adapun masih banyak backsound suara-suara petir dan sebagainya, memang mohon dimaklumi saya merekam ini kondisi di luar hujan lebat seperti itu. Harapannya kita bisa melanjutkan diskusi materi ini di forum diskusi chat yang telah disediakan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi